wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jamaah An-Najah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ibu-ibu, by request ya, bahwa hari ini kita membahas tentang fikih ya, dan fikih yang kita bahas tentang patung itu Bu ya, memajang foto. Ya, yang memajang foto itu ya. Oke, apa hukumnya majang foto di rumah? Kemudian apa hukumnya ada lukisan ikan di rumah? Kemudian apa hukumnya kalau kita berfoto buka aurat di rumah dan seterusnya? Udah pernah kita bahas ini? Belum ya? Kok balik video ya? Tafadhol. Oke. Baik ibu-ibu, kajian kita sore ini agak susah sedikit. Pagi ini agak susah sedikit ya. Nah, maka tak usah papan tulis, saya cukup pelan-pelan aja untuk menyampaikan tentang bab fikih ini. Suara jelas? Udah siap belajar? Oke. Banyak yang nanya sama kita, Ustazah, apa hukumnya majang foto di rumah? Ustazah, apa hukumnya posting foto di sosial media? Ustazah, apa hukumnya foto nikah ditaruh di depan rumah untuk mengusir jin? Oh enggak ya. Nah, itu apa hukumnya? Kita coba clearkan hari ini untuk membahas ini untuk ibu-ibu An-Najah. Oke? Jadi Bu, dalam agama Islam ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang satu di antara keduanya. Kita akan bahas apa hukumnya itu semua. Jadi kita bahas dalam bentuk rumus. Rumus ini kalau kita paham, nanti kita bisa menjawab yang lain dan semuanya. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, sebuah benda atau apapun dikatakan boleh asal tidak memirip-miripkan diri kita dengan agama lain. Maka kita bagi dalam beberapa rumus. Yang pertama, kalau dia berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Catat dulu rumusnya. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Catat ya. Serius betul, dia mencatat semua ya. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Kita mulai.
Kalau ada sesuatu benda yang dia berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Nanti kita akan sampai dalam bentuk foto. Apa contoh berbentuk dan bernyawa? Contoh patung. Patung kan berbentuk dan bernyawa, mutlak haram. Atau misalnya patung ikan yang dibuat dengan tangan, itu kan berbentuk, haram. Contohnya misalnya di rumah kita ada patung kuda diukir dengan tangan, haram. Contohnya lagi, ada patung kelinci dengan tanah liat dibuat dengan tangan, berbentuk, bernyawa, haram. Intinya dibuat pakai tangan, berbentuk dan bernyawa. Kalau tak bernyawa nggak apa-apa. Nanti nomor 2. Abstrak bernyawa nggak? Ya udah berarti enggak. Ya kan? Dia syaratnya berbentuk dan bernyawa. Di rumah ada patung ikan atau patung kuda atau tanah liat gajah, iya kan, berbentuk dan bernyawa yang dibuat dengan tangan. Kalau pabrik kayak boneka nggak apa-apa, dia hasil pabrikan teknologi. Oke? Dari ukiran kayu berbentuk kuda itu berbentuk dan bernyawa. Ini kita nggak bahas lukisan, ini belum lukisan loh. Kalau lukisan tidak berbentuk, ini masih nomor 1 nih. Berbentuk dia, bernyawa dia, itu mutlak haram. Ini belum lukisan, lukisan nanti nomor 3. Nggak bisa dibuat dengan tangan, berbentuk dan bernyawa, nggak boleh. Enggak lah. Keramik tidak buatan pabrik. Pabrik pasti tidak pabrik, tidak hasil cetak pabrik, itu buatan tanah liat. Oke, kalau mau juga nggak apa-apa Bu. Tapi yang jelas secara hukum dia haram. Ada Bu di rumah? Patutlah kacau si kawan lain wajah dari tadi. Iya. Pastikan dulu itu mesin atau buatan tangan. Tapi nggak mungkin itu mesin Bu. Kalau mesin itu boneka pabrikan, boneka Sailor Moon. Kuningan yang di Ustaz ya, buatan tangan. Makanya Ibu pastikan aja dulu. Kayu jelas tangan tuh, ukiran tanah liat jelas tangan. Wayang-wayang itu. Kalau bentuk wayang kan tidak bernyawa, itu nggak apa-apa. Itu akan abstrak. Oke. Kalau dia semacam patung tapi wayang, itu kan tak bernyawa Bu. Tak sempurna bentuknya. Kecuali patung yang ada peradaban agama lain di situ. Misalnya patung Buddha, walaupun misalnya pura-puranya nggak berbentuk manusia, tapi ada peradaban agama lain, dia menjadi haram. Oke, pertama berbentuk dan bernyawa, buatan tangan mutlak haram. Paham? Baru nomor 1 lah keripui kan yang patung dibuat oleh tangan, tapi nggak ada kaki, nggak sempurna, nggak apa-apa. Atau misalnya ular, tapi rupanya kepalanya ular, badannya kuda, itu nggak apa-apa. Atau misalnya sekedar karikatur, kepalanya, kakinya kecil, itu nggak apa-apa. Iya, berbentuk dan bernyawa. Itu pabrikan. Patung taruh baju pabrik itu. Dari karah. Nggak bisa tangan membuatnya itu.
Cere emangnya bernyawa? Cere, terus? Oh, celengan. Kalau celengan dari plastik nggak apa-apa, tapi kalau dari tanah liat dibuat dengan tangan nggak boleh. Pokoknya ibulah yang paling tahu apakah itu buatan tangan atau tidak. Iya. Dah. Lanjut, nomor 1 barulah heboh. Pecahkan aja gelasnya biar rame. Gitu ya. Jadi kalau dia berbentuk dan bernyawa haram. Yang kedua, berbentuk tapi tak bernyawa. Berbentuk ya dan bernyawa, iya kan? Tidak bernyawa. Berbentuk tidak bernyawa. Oh iya, celengan ayam nih ada yang bilang kakinya nggak ada. Iya ya, tak sempurna ya. Tidak apa-apa. Tengoklah bentuk ayamnya cemana. Oke, selamat sih kawan. Jadi kalau nggak sempurna nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya adalah berbentuk tapi tak bernyawa. Contoh, misalnya patung pohon, patung gunung, atau sekedar goa-goa, ya, atau sekedar miniatur air terjun yang dibuat dengan tangan, atau sekedar kayak macam susunan rumah perumahan, apa namanya itu? Miniatur. Itu kan tidak bernyawa. Itu adalah mutlak halal. Mutlak halal. Dah, clear, mantap. Dia kalau tak ada salahnya langsung clear kan? Kalau ada salahnya nomor 3, tidak berbentuk. Nomor 3, tidak berbentuk tapi bernyawa. Oke, saya pelan-pelan ya. Tidak berbentuk tapi bernyawa. Yang pertama apa tadi? Berbentuk dan bernyawa. Iya kan? Itu haram. Kedua, berbentuk tidak bernyawa, halal. Yang ketiga, tidak berbentuk, Bu, tapi bernyawa. Apa contoh? Lukisan. Lukisan. Lukisan tidak berbentuk kan? Tapi bernyawa. Contoh lukisan manusia, lukisan hewan dengan tangan, lukisan ikan, lukisan kodok, lukisan cicak, lukisan ayam, lukisan jerapah, pokoknya lukisan yang bernyawa. Makhluk hidup, bernyawa, makhluk hidup selain tumbuhan. Oh ya, tumbuhan Tumbuhan nggak apa-apa. Ya, hanya manusia dan binatang. Kan dia berhidup tuh, berhidup. Kan dia tak berbentuk karena dia lukisan. Tapi dia bernyawa. Itu hukumnya adalah bulan depan aja lah ya. Hukumnya adalah banyak yang mengharamkan, cuman sedikit ulama yang menghalalkan. Jadi lebih baik jangan. Tidak ada mubah ada, Bu. Ya. Lebih baik jangan, kan mau jadi orang beriman nih. Dia banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Jadi saran saya lingkungan lukisan jangan sih kalau bernyawa. Kenapa? Karena budaya orang Yahudi pada masanya. Ya, jadi kenapa patung bernyawa itu haram dan kenapa lukisan itu yang bernyawa mendekati banyak haram dan hanya sedikit yang membolehkan? Karena itu budayanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka membuat berhala dengan tangan, patung dengan tangan, lalu dia masukkan ke dalam Ka'bah, lalu dia sembah, dia lukis wajah nenek moyangnya, dia lukis wajah atasannya, dia taruh di Ka'bah, lalu dia tawaf. Itu sebab dia menjadi haram. Maka lukisan yang tidak berbentuk tapi lukisan itu bernyawa, maka banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Clear? Jadi lukisan ikan
Lukisan di rumah-rumah ibu ada lukisan-lukisan. Kalau mau mengambil cara yang paling baik, turunkan. Bunga, bunga nggak apa-apa. Ini manusia dan binatang. Maksud ikan, lukisan ikan, tulisan ayat-ayat yang nggak apa-apa, Besti. Itu kan tidak bernyawa. Hah? Foto nomor nanti, foto nomor 5. Oke. Foto nomor 5. Ini Masya Allah haus ilmu ya. Oke. Nah, penasaran saja. Penasaran. Foto nanti ya, foto nanti sekejap. Dah tunggu dulu yang nomor 3 ini dulu. Dipastikan dulu paham ini. Ya, nanti foto nanti ya. Oke, ini di online pun pada nanya nih kalau foto gimana saja. Tak sabar semua ya. Sama dengan ibu-ibu lain. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita nomor 3 dulu nih. Nomor 3. Tadi nomor 3 apa? Tidak berbentuk. Tapi bernyawa. Itu banyak yang membolehkan. Salah, astagfirullahalazim. Sedikit yang membolehkan, banyak yang mengharamkan. Jadi kalau mau ngelukis, iya ya, manusia itu berbentuk. Maksudnya tidak berbentuk, tidak kayak patung yang bisa diangkat. Dia lukisan layar datar. Kan lukisan datar tuh. Berbentuk tuh maksudnya apa? Berbentuk tuh kayak patung. Berbentuk dia bernyawa, dia haram. Ya, ada bendanya lah. Kalau lukisan itu kan datar. Nah, tapi dia lukisan itu bernyawa. Maka dia banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Maka kalau mau melukis, lukislah abstrak atau karikatur. Manusia kecil bawahnya, kakinya kecil, atau kepalanya doang misalnya. Atau misalnya ular kepalanya buat 10 pakai kaki. Iya kan? Saya punya paman di Yogyakarta. Itu pelukis. Pelukis cukup terkenal. Tadinya beliau melukis itu lukisan biasa. Akhirnya saya menyatakan bahwa lukislah yang abstrak. Malah setelah dia pindah ke abstrak, Masya Allah itu rezekinya malah lebih bagus. Sampai punya hak cipta hanya bisa melukis setahun 2 kali. Saking kalau dia ngelukis terus, pelukis lain mati. Jadi hanya boleh melukis di negara Indonesia ini setahun 2 kali. Saking bagusnya lukisannya. Nah, jadi kena pembatasan. Nah, abstrak itu kan bagus, macam tahap yang digambarnya. Pokoknya 3 dimensi abstrak. Jadi nggak berbentuk. Jadi tidak seperti bernyawa. Ya, gitu ya. Oke? Tunggu dulu nomor 4 dulu, tunggu dulu. Nah, dia berbentuk tidak berbentuk tapi bernyawa. Ya. Oke. Yang ketiga, yang keempat, tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Foto nanti. Ya. Oke, tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Nomor 3 tadi hukumnya apa? Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Nomor 4, tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Lukisan bunga, lukisan pemandangan, lukisan gunung, lukisan sawah, lukisan rumah, lukisan gedung, lukisan kalau nomor 2 berbentuk. Ini tidak berbentuk, lukisan aja. Maka hukumnya halal secara mutlak. Nah, gitu ceritanya. Gampang kan?
Gampang-gampang tapi ragu. Nah, nanti kalau udah ahli tidak ragu lagi. Oke? Apa? Kita banyak nih lukisan, ada tulisan yang kayak Ustaz tadi kan mau kita turunkan, itu kita kasih ke orang dia penjalani kemudian di bos kayak Turunkan aja, nggak usah dipajang. Udah. Apa? turunkan aja. Ya turunkan aja. Pandai-pandai ibu lah tuh, mau ibu taruh di atas genteng. Oke ya, ini detil ya. Kayak mana caranya usahanya dibuang? Pandai-pandai ibu lah ya kan. Oke, lanjut. Nanti kita simpulkan biar paham, kita ulang nanti lagi. Nomor 5. Tadi nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kan hasil imajinasi, betul? Dibuat dengan tangan, betul? Hasil dari imajinasi manusia. Nah, sekarang nomor 5, foto ke foto. Sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah dia tidak hasil imajinasi, dia cuma hasil teknologi saja. Nah, inilah ibu mengundang saya untuk menanya foto ya. Nah, apa contohnya foto? Foto itu tidak hasil imajinasi, dia hasil teknologi yang kalau kita ambil tidak ada imajinasi di situ. Kalau lukisan hasil imajinasi, iya kan? Kalau patung imajinasi. Tapi kalau foto itu hasil teknologi. Maka foto yang bernyawa dulu nih, kan terbagi dua tadi kan. Foto yang bernyawa, foto binatang, foto manusia, foto orang bernyawa. Maka jawabannya banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Selagi tutup aurat, jangan aneh-aneh, tutup aurat. Jadi saya menghimbau bagi ibu-ibu semuanya yang ada foto-foto di sosial media, yang ada postingan-postingan di sosial media, yang ada foto di sosial media yang buka aurat, segera privat, hapus. Kalau dia buka aurat, dia menjadi dosa jariah. Kalau dia tutup aurat gimana? Banyak yang membolehkan. Kenapa? Saya sekarang tutup aurat, pergi ke pasar, kan sama aja dalam bentuk foto, kan tutup aurat. Ya, ke pasar dilihat banyak orang juga, foto dilihat banyak orang juga. Tapi kalau nutup aurat kan gak apa-apa. Yang penting jangan mengundang nafsu syahwat. Nah, makanya foto itu mubah. Cuman jangan banyak kali pula tiap makan berfoto, menyuruh anak ke sungai foto, terjatuh anak semua foto, makan foto, terjatuh anak masuk sumur foto dulu nak, ya kan, baru dibantu, ya kan, terlalu lebih kali pula, ya kan, terjelungkang anaknya foto dulu nak, kata dia kan, update status anak aku terjelungkang, kata dia kan, nah, selamatkannya nanti, ya itu dia repotnya ya. Jadi semua foto-foto yang ada di sosial media yang buka aurat segera di privat atau dihapus. Bagaimana foto-foto nikah ibu yang pakai konde setinggi kubah masjid, iya kan, yang buka aurat, yang di rumah segera turunkan. Jangan tamu lihat nanti nampak aurat kita. Bersihkanlah dinding-dinding itu. Untuk gambar. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada foto. Karena foto itu kaidah usul fiknya datang belakangan. Kaidah usulnya adalah al-madaniyatu al-ibahah. Segala hasil teknologi hukumnya boleh. Jadi bergambar pada masa Rasulullah itu cuman ada dalam bentuk lukisan dan patung yang bernyawa, nomor 1 dan 2 tadi.
Nah, sementara foto itu baru datang belakangan. Jadi dia pakai kaidah usul al-madaniyah al-ibahah. Hasil teknologi boleh selagi tidak melanggar syariat. Nah, itu status foto. Tapi ada sebagian ulama yang mengharamkan. Tapi kalau dilihat kuantitas lebih sedikit yang mengharamkan. Nah, saya misalnya mau masuk tim yang mengharamkan, silahkan, gak ada masalah. Nah, jadi foto itu tidak ada pada masa Rasulullah. Dia masuk kaidah teknologi. Itu sama dengan gelang magnet, cincin magnet, kalung magnet. Ada sekarang mindset magnet, ion. Ini mainan kerudung ion. Lah, dia termasuk ke dalam hasil teknologi. Dulu pengobatan ala Rasulullah tidak ada hasil teknologi. Mereka berobat dengan zaitun, dengan habbatus sauda, dengan kurma, dengan hati unta. Nah, sekarang ada teknologi, dia masuk kaidah usulnya lain. Kaidah usulnya dia termasuk al-madaniyah. Begitu kata sebanyak ulama yang membolehkan foto. Tapi yang boleh apakah harus sering-sering dilakukan? Jangan lakukan hal yang tidak ada manfaat. Jadi kalau bisa, kalaupun melakukan itu ada manfaat. Misalnya ibu foto apa kayak gitu, nggak sekedar asal-asal berfoto. Kalau dia tidak bermanfaat, ngapain? Habis waktu, ya kan? Oke. Nah, ustazah gimana? Saya tim yang tetap menguranginya kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau ada manfaat di situ atau yang penting nutup aurat, tidak ada problem. Di dinding rumahnya bagusnya kalau banyak-banyak foto yang kurang-kurang, apa namanya? Kurang-kurang. Yang buka aurat, tutup aja. Tapi secara hukum dia boleh. Tapi yang boleh apakah harus banyak? Tidak. 1-2 aja lah. Dan banyak-banyak kali foto di HP itu Bu Nur. Gitu ya. Oke. Ini nanya, ustazah saya orang nutup aurat, tapi dia foto, bibirnya dimonyong-monyongin. Wah, itu kan mengundang, itu yang nggak boleh. Ya, dimiring-miringkan, bibirnya dimonyong-monyongin, mengundang nafsu syahwat. Nah, itu yang nggak boleh itu. Tutup aurat joget-joget. Joget itu udah mutlak nggak boleh. Bergoyang itu perbuatan wanita Yahudi pada masanya. Bergoyang tuh nggak boleh. Mau ibu saya bilang boleh, kacau juga saya. Nggak boleh, karena kasihan sama ibu. Saya bilang boleh kan repot juga. Iya kan? Kemarin jalan-jalan masih goyang kah di bis? Oh enggak. Astagfirullah. Ya, silakan. Silakan. Rajutan nomor. Oh iya, saya belum ngomong rajutan. Rajutan tuh termasuk nomor 3. Bukan rajutan, apa namanya? Streamin. Rajut berbentuk kuda, kelinci, ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau mau streaming dan live streaming, saya tahunya live streaming ya, streaming kata. Jadi kalau mau streaming itu, ya, streaming live streaming ya, kalau mau streaming itu, maka jangan dia yang bernyawa. Jadi bunga, sama dengan lukisan Bu, sama dengan nomor berapa? 3. Streaming, saya taunya live streaming aja. Nah, kan ada tuh yang pakai kuda, itu jangan lagi. Ya, pakai tangan bernyawa. Boneka yang nggak bernyawa, nggak apa-apa. Nggak boleh dengan tangan, handicraft katanya, yang ada dengan tangan, lalu berbentuk akhirnya dengan benang,
berbentuk unta, berbentuk kuda itu kan nggak boleh. Kalau berbentuk kuda, berbentuk unta nomor satu. Tapi kalau sekedar streaming nomor 3. Nah, kayak gitu ceritanya. Senam kalau outdoor. Tahu outdoor? Itu bahasa kampung saya Bu Nur. Itu Bu Nur nggak ngerti itu artinya itu. Kalau dia outdoor, saya tidak menyarankan untuk terlalu banyak goyang karena ada laki-laki yang bukan mahram yang akan menengoknya. Jadi kalau mau senang tetaplah indoor. Tapi nanti diposting di sosial media, jangan. Ustaz aja nih banyak kali nggak bolehnya, enggak lah. Ada banyak yang boleh dan saya tetap menyarankan ibu hati-hati. Kan nggak apa-apa. Siapa mau ngingatkan lagi kalau nggak saya kan? Nah, jadi kalau senam Car Free Day, apalagi ibu pakai celana training, nah ya bergoyang, ada musiknya, hey, pakailah gaya-gaya mode-mode sama amak tuh kan? Nah, jangan lagi itu. Kalau mau senang indoor aja, di dalam ruangan. Kan ada senam-senam indoor banyak banget kan? Nah itu. Iya, Ustaznya kan pernah pergi buat tampung dulu, pernah diundang di alam ayah. Ya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang udah Itu sebenarnya nggak boleh itu, apalagi pakai celana. Makanya kalau mau senang, pakailah rok celana. Belilah rok celana satu jadilah, atau pakai gamis saja nggak masalah. Cari gamis yang keren macam gamis nak muda yang kayak list olahraga. Rok celana, ada jual rok celana, dia itu kayak punya almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Tapi kan di belakangnya punya almarhum celana. Kalau kita depan belakang rok. Nah, itu bisa dibawa untuk olahraga. Saya sampai ke Gunung Sinai pakai rok celana itu. Aman saja. Dia bukan kulot ya. Kayak mana ya caranya? Dia depan belakang rok, nanti dia ada celana, ada robekan sedikit. Saya mau nyari itu dengan bahan yang bagus biar bisa saya share ke orang banyak untuk dibeli, tapi belum dapat bahan bagus untuk itu. Kayaknya harus di lobby bahannya kurang bagus di TikTok. Jadi sedang melobi toko untuk menciptakan itu dengan bahan yang nyaman sehingga bisa di-share, bisa. Jadi ngelarang orang pakai celana ada solusi dari kita. Jadi nggak sekedar larang-larang aja kan. Nah itulah dia. Sampingnya agak sobek gitu. Tuh Ustaz Anela jual celana rok itu yang belum ketemu. Ya belum ketemu yang adem atau yang nyaman lah ya. Gitu ya. Ditunggu ya. Oke. Gitu ya. Nah iya. Oh enggak boleh. Senam itu kan bergoyang-goyang. Ya, kalau bisa jangan dilakukan. Kecuali ibu senamnya indoor. Indoor itu dalam ruangan rame-rame. Ya, banyak. Yang banyak belum berarti benar. Ya, yang banyak belum banyak orang pacaran. Iya kan? Tetapi masa itu dianggap sebuah kebenaran? Banyak orang buka aurat, masa itu dianggap sebuah kebenaran? Oke? Clear? Nomor 6 adalah masih kecil, nggak apa-apa. Nanti takutnya ada tamu dia nampak. Turunkan aja lah kalau nggak ada pakai jilbab. Kosong dindingku kata jemaah. Semua foto turun pula. Ya. Kalau buka nutup aurat nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi buka aurat. Oh nggak ada orang masuk.
Cuman kita dan dia aja kita, oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan dilihat orang. Yang penting jangan dilihat orang. Ya. Ya itulah Islam. Kita terikat. Ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Senjata bagi orang, penjara bagi orang Islam, surga bagi orang-orang non-muslim. Gimana? Itu dalil hasan. Dalil hasan menengah. Ya, bagus memang gak usah panjang. Kalau tanya saya. Gimana? Secara hukum gak ada masalah, Bu. Tetap kita kebaikan dicatat oleh malaikat. Kalau lukisan baru gak boleh. Mutlak. Karena lukis, malaikat maut pasti masuk jika masanya. Foto, udah bahas foto. Dah, terakhir. Nomor selanjutnya adalah tidak hasil imajinasi tetapi tidak bernyawa, seperti foto lukisan, foto pemandangan, foto masjid. Ya jelas itu boleh. Tidak hasil, kayak nomor 5, hasil teknologi kan. Kalau nomor 5 tadi bernyawa, Ibu catatnya apa nomor 5? Tidak hasil imajinasi, tapi hasilnya teknologi. Oke, tidak hasil imajinasi tapi hasil teknologi dan bernyawa. Nomor 5 kan? Ya. Foto kan? Enggak, nomor 5. Iya, benyawanya kurang ya. Nah, nomor 5 itu sama dengan nomor 6. Tidak hasil imajinasi tetapi hasil teknologi dan tidak bernyawa, nomor 5, nomor 6. Bah, itu mutlak boleh. Paham nih? Agak susah ya? Apa-apalah. Terbalik-balik saja. Astagfirullah. Terbalik-balik. Oke. Yang mana diulang? Nomor 6. Tidak hasil imajinasi tetapi hanya hasil teknologi dan tidak bernyawa, itu jelas boleh. Contohnya ya lukisan, foto pemandangan, foto gedung, itulah contohnya. Foto pemandangan, foto gedung, foto kaligrafi. Kaligrafi nomor 4 itu. Boleh. Kan nggak bernyawa. Kalau kaligrafi nomor berapa? Enggak, kaligrafi itu nomor 4. Salah. Nomor 5 macam foto. Nomor 4 apa bacaannya? Tidak berbentuk, tidak bernyawa. Kaligrafi kan tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Oke. Foto nggak apa-apa. Iya. Itu balik-balik ya. Foto keluarga boleh, asal menutup aurat. Foto boleh. Foto bernyawa banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan ya. Yuk ulang, kita review sebelum kita selesai karena kita ada kuis. Oke. Yang pertama, saya ulang ya, adalah berbentuk dan bernyawa. Contoh patung kuda, kemudian patung kelinci, kemudian patung manusia. Berbentuk, ada bentuk patungnya dan bernyawa, atau misalnya tanah liat, atau misalnya handicraft tadi ya, handicraft salah ya, bahasa Bu Nur itu soalnya kan. Nah, yang pakai tangan atau buat rajutan berbentuk kelinci itu pakai dia berbentuk dan bernyawa, mutlak haram. Yang kedua adalah berbentuk tidak bernyawa, seperti patung gunung, patung pohon, patung
miniatur, payung kayak gitu, itu mutlak halal. Yang ketiga, tidak berbentuk tapi bernyawa. Contoh lukisan hewan, lukisan ikan, lukisan manusia, itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kecuali dia tidak berbentuk, ya, seperti karikatur. Jadi saran saya lukisan jangan. Kemudian yang keempat adalah tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Apa contohnya? Lukisan bunga, lukisan gunung, mutlak boleh. Yang kelima, tidak hasil teknologi, tidak hasil imajinasi, adalah hasil teknologi dan bernyawa. Foto manusia, foto binatang, foto kucing, boleh, banyak yang membolehkan kok, sedikit yang mengharamkan, asal tutup auratnya. Dan kemudian yang keenam adalah tidak hasil imajinasi, hasil teknologi, tetapi dia tidak bernyawa. Foto gunung, pemandangan mutlak halal. Oke, clear? Oke, kuis yang pertama. Di media sosial itu masuk dalam nomor 5. Selagi dia tidak mengundang nafsu syahwat, dia menutup aurat, status hukumnya boleh, tapi sedikit yang mengharamkan. Yang penting jangan aneh-aneh, keluar pula lidahnya, terbalik-balik lah matanya, mengundang nafsu syahwat, jangan. Ya, lebih baik dikurangi. Payah, tak boleh semua. Ya. Patung tugu yang di depan kantor gubernur itu. Tak pula saya nanya ke pemerintah. Ya, oke. Iya kan. Iya, selesaikan dalam rumah ya. Kayaknya itu teknologi deh. Karena kan dari bahan nikel. Oke? Kuis. Kuis. Tutup buku. Iya. Kalau contohnya ada Enggak. pertanyaan bisa, tapi kalau kalimatnya main semua. Iya. Protes pula. Saya belum nanya. Oke. Saya gampang pertanyaannya, tinggal sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Streamin itu rumus nomor berapa tadi? Streamin kuda. Rumus nomor berapa? Angkat tangan dulu, turun dulu. Oke. Streamin. Rumus nomor berapa? Angkat. Ibu. Salah. Oke, ganti pertanyaan. Turun dulu. Kategori apa boleh? Siap. Halal pertanyaannya milih pula kan. Lukisan karikatur manusia boleh, dan nomor berapa, kategorinya apa, boleh atau tidak, kategorinya apa? Ibu udah pernah? Udah, biar aja lah, karena wajahnya rooming semua ya. Apa? Lukisan karikatur adalah bernyawa. Bernyawa? Tidak bernyawa. Salah lagi, salah. Aduh, ini harus dibahas 2 kali nih Bu Nur. Repot udah. Silakan karikatur. Aku hasil. Lukisan manalah teknologi. Salah. Enggak, karikatur. Coba. Tidak berbentuk. Kok bernyawa? Karikatur itu dia nomor
Nomor 5 lah. Kayaknya mudah tapi sulit. Nomor 4 lah. Nah, nomor 5 itu foto sempurna, karikatur nggak sempurna kan? Karikatur kan nggak sempurna. Dia lukisan, jadi itu nomor 4 itu. Kaligrafi. Hah? Nggak lukisan kan? Lukisan karikatur kata saya kan? Nomor 4. 4 itu. Saya lah yang menang. Nah, cemana ini? Nomornya nggak penting, yang penting kalimat itu. Iya, tapi salah. Kayak mana yang belum ada yang benar, salah. Teknologi katanya. Ulang lagi, ulang. Ganti, pulang aja yuk. Oke. Hah? Ya udah nggak usah pakai nomor. Oke. Ya, jelaskan ya. Dah. Kategori apa? Boleh. Boleh. Coba. Patung ikan ada kakinya. Dah, kategori apa? Silakan. Salah kan? Ada kakinya. Ada kakinya. Nomor 2 itu ikan ada kakinya. Ikan ada kaki. Patung ikan ada kakinya. Saya itu pertanyaannya. Berarti kan nomor 2. Nomor 2. Oke. Cemana? Iya kan, benar? Patung ikan ada kakinya. Kan nggak ada kakinya, berarti dia nomor 2, tidak bernyawa. Betul. Sampai dapat. Astagfirullah. Soalnya menipu. Udahlah, saya kasih yang gampang aja lo dah. Udahlah gampang. Patung kucing tapi hasil pabrikan. Nah, nomor berapa? Apa? Nomor berapa? Apa kategorinya? Nomornya bikin ragu. Patung kucing tapi hasil pabrikan. Iya, tidak. Tapi buatan pabrik. Udahlah, ganti aja lah. Ini orang online juga pada bingung. Oke. Dah yang paling gampang udah. Patung manusia. Tunjuk tangan. Ibu duluan. Nomor berapa? Hukumnya mutlak apa? Hukumnya? Intinya pengajian kali ini cuma 1 yang dapat, nomor 1 aja yang paham. Oke. Baru 1 yang paham pokoknya. Oke. Nomor 2. Pertanyaan 2. Kuis ada 3. Nomor 2 adalah foto gedung. Foto gedung, silakan Bu. Dan. Iya, dan. Terus? Terus? Iya. Enggak. Oke. Udah benar kok. Udah benar. Ada yang protes, silakan protes. Nengok buku ya? Lihat buku ya. Oke. Cincai 2, 3, 1. Yuk lanjut ya. Sebentar. Oke, selanjutnya.
Ah, Bilal. Foto kucing. Silakan. Boleh atau enggak? Boleh. Oke. Lukisan. Udah benar Bu. Udah 3 cukup. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ujung-ujungnya nomor 1 terbawa pulang ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, ibu-ibu ya. Sikit boleh Ustaz? Ya, silakan. Hukum baca Yasin 41 kali itu memang ada dalilnya Ustaz? Ibadah syariat boleh mengamalkan hadis itu. Kalau untuk sesuatu misalnya ada sesuatu yang diharapkan misalnya sepertinya Silakan, dia berwasilah. Oke. Baik ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mending ya teman-teman ya, bingung ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman Banyak